Pictol sendiri merupakan kata bahasa Inggris yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Korea akan memiliki arti sengri. Hai teman-teman, selamat datang kembali ke channel YouTube ini bersama dan aku Yusril Kim. By the way, thank you so much ya buat kalian yang sudah mampir ke channel YouTube ini dan juga nonton video ini. Thank you so much. Dan aku doakan kalian menonton diberikan kesehatan, kebahagiaan dan juga God bless you. Well guys, dalam video kali ini kita akan membahas tentang 5 kisah nyata dalam drama Korea Taxi Driver. Emang bener ya mereka ngangkat kisah nyata? Kalau seandainya mereka ngangkat kisah nyata, kisah mana aja sih yang bener? Penasaran gak? Yaudah langsung aja yuk kita kepoin bareng-bareng. Oke, kita bahas dulu ya tentang informasi mengenai Taxi Driver. Jadi Taxi Driver ini merupakan sebuah drama Korea yang genrenya itu adalah kriminal dan juga pembalasan dendam. Untuk drama ini cukup unik karena dilakukan oleh seorang supir taksi. Adapun untuk kesuksesan dari Taxi Driver musim pertama itu tidak lepas dari ceritanya yang seru dan juga menegangkan. Lee Jae-hoon sebagai Kim Do-ki juga tak ketinggalan panen penggemar nih dikarenakan sosoknya yang pemberani dan juga cerdas. Drama ini juga bercerita tentang sebuah perusahaan taksi yang diam-diam menjalankan sebuah misi rahasia. Nah, misi itu memungkinkan para korban kejahatan dan juga ketidakadilan hukum untuk balas dendam nih terhadap para pelaku kejahatan yang sudah merugikan mereka. Dan Kim Do-ki dan juga kawan-kawan siap nih membalaskan dendam kepada para pelaku. Pada musim pertama, drama ini menceritakan beberapa kasus yang berbeda di setiap episodenya, mulai dari perundungan, eksploitasi wanita, hingga penganiayaan pekerja. Dan guys, yang menarik dari drama Taxi Driver adalah kalau kalian perhatikan dari setiap kasus yang sudah diceritakan dalam setiap dramanya, itu ternyata banyak diangkat dari kisah nyata. Dan langsung aja ya kita bahas dari kasus nyata yang pertama. Kasus pertama ini adalah tentang kasus pemerkosaan anak di bawah umur. Kalian nonton nggak sih dari episode pertama? Kalau kalian nonton episode pertama ya, atau di awal-awal nih di opening, kita itu akan langsung diajak mengikuti bagaimana perjalanan Kim Do-ki untuk memberikan pelajaran pada seorang pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak. Kalau di drama, pelakunya itu bernama Cho Do-chul. Jadi untuk Cho Do-chul itu baru saja keluar nih dari penjara setelah menjalani hukuman sekian tahun. Saat itu, Cho Do-chul langsung dijemput nih menggunakan taksi yang dikendarai oleh Kim Do-ki. Dan tanpa curiga sedikit pun, Do-chul naik aja nih ke taksinya gitu. Apalagi pada kala itu banyak banget dari publik Korea yang mengecam Cho Do-chul. Dan tak perlu lama bagi Kim Do-ki untuk memulai aksinya membalaskan dendam atas perilaku bejatnya Do-chul. Dan kasus yang diceritakan itu ternyata dibuat berdasarkan kisah nyata nih yang menimpa seorang gadis kecil, kira-kira usianya itu adalah 8 tahun. Dan kasusnya itu terjadi di tahun 2008. Nah, ketika itu publik Korea Selatan dihebohkan dengan tindakan bejat yang dilakukan oleh pria yang namanya adalah Cho Do-sun. Pada kala itu Cho Do-sun yang berusia 56 tahun itu telah menculik dan juga memperkosa gadis kecil di sebuah toilet di dalam gereja. Dan kemudian Cho Do-sun ini dihukum selama 12 tahun saja. Masa hukumannya ini dianggap tidak setimpal nih dan juga diperparah dengan pemotongan masa tahanan karena kesehatan dan kondisi fisiknya Do-sun yang dianggap memburuk. Dan fakta ini membuat warga Korea bereaksi keras atas putusan pengadilan itu. Lanjut ke kasus yang kedua adalah tentang penipuan telepon. Yaps, untuk episode ini cukup menarik ya karena kita di sini ngelihat ada Madam Lim. Madam Lim ini cukup populer loh. Bahkan ada juga loh yang ngebuat couple Madam Lim sama Do-ki. Tapi nggak tahu sih apakah ada yang naik kapal mereka atau enggak. By the way, yang nonton ada yang naik kapal mereka nggak sih? Ntar komen ya di kolom komentar. Dan berbicara mengenai kasus tentang penipuan telepon dalam Taxi Driver, jadi kejahatan ini itu dilakukan oleh sekelompok orang dan diinisiasi oleh organisasi asal Cina. Menurut kabar dari hasil penipuan itu, mereka mendapatkan untung hingga 4 miliar won. Wow, banyak banget. Anyway, ada yang tahu nggak sih 4 miliar won kalau rupiah berapa? Ntar komen ya. Dalam dramanya, kasus ini diceritakan ulang melalui karakter legendaris yang namanya adalah Madam Lim. Madam Lim ini itu akan memimpin organisasi penipu asal Cina tersebut. Kim Do-ki juga sampai harus menyamar loh menjadi Wong Taozi untuk bisa mendekati Madam Lim dan juga mendapatkan bukti-bukti kejahatannya. Kasus yang ketiga adalah NT Edstrom. Buat yang nonton Taxi Driver 2, terutama di episode pertama pas awal-awal, itu pasti udah nggak asing dengan bagaimana kasus NT Edstrom. NT Edstrom case sendiri adalah sebuah kasus yang merujuk pada tindak kejahatan jual beli konten yang tak senonoh yang dilakukan pihak platform perpesanan Telegram. Berdasarkan penyelidikan, diketahui bahwa kejahatan itu dimulai dari tahun 2018 sampai pada tahun 2020. Ada dua sosok nih yang menjadi fokus dalam kasus ini. Sosok pertama yakni seorang pria dengan nickname Gat, dan yang kedua adalah Baksa atau Dokter. Nah, Gat ini diketahui adalah orang yang mengoperasikan 8 chatroom nih di Telegram. Masing-masing chatroom itu diberi nama dengan angka berdasarkan ordinal number atau nomor urut. Chatroom itu diberi nama pertama yakni first, yang kedua second, ketiga third, dan keempat fourth hingga ke-8 H. Dan dikarenakan metode penamaan inilah kasus itu diberi nama NT Edstrom Case.
Singkat cerita, Baksa ini kemudian muncul sebagai copycat dengan membuat chatroom baru yang diberi nama Baksa Bank atau Doctor's Room. Di dalam kedua chatroom, baik itu miliknya Gat-Gat atau Baksa, wanita dan remaja, dan beberapa diantaranya bahkan masih duduk di bangku SMP, itu ditipu dan juga diancam untuk mengunggah video mereka yang tak senonoh ke Telegram. Video-video itu kemudian didistribusikan ke dalam chatroom dan juga bisa diakses oleh ribuan pengguna. Untuk bisa mengakses video-video itu, baik Gat-Gat maupun Baksa meminta pembayaran lewat cryptocurrency. Para korban itu katanya sering diminta nih untuk merekam video mereka sendiri untuk melakukan aktivitas yang cabul. Jika korban tidak menuruti permintaan kedua mastermind ini, mereka mengancam akan membocorkan konten-konten korban ke teman, keluarga, dan juga sekolah. Waduh, parah juga ya teman-teman. Kasus yang keempat adalah perbudakan tenaga kerja. Alur cerita dalam drama ini juga didasarkan pada peristiwa yang terjadi di Pulau Ungu di Provinsi Jola. Dalam drama itu, penyandang disabilitas diperdagangkan dan juga dipaksa bekerja nih di sebuah pabrik makanan laut asin. Mereka juga menjadi sasaran jam kerja tanpa ampun. Mereka juga mendapatkan kekerasan serta hak pribadi mereka digelapkan oleh majikan mereka. Ketika seorang pekerja wanita akhirnya berhasil melarikan diri, dia pun dibawa kembali nih ke pabrik oleh seorang petugas polisi. Ternyata si polisi ini berkolisi dengan pemilik perusahaan. Nah, plot ini ternyata mirip banget nih dengan peristiwa nyata yang terjadi di Korea. Jadi pada tahun 2008 dan di tahun 2012 ada dua pria cacat. Yang pertama marganya adalah C, yang kedua itu marganya adalah Kim. Jadi baik C sama Kim ini ditipu oleh agen tenaga kerja yang nggak terdaftar dan mereka dijual ke ladang garam di Pulau Ungu. Para pekerja di peternakan itu tidak diperbolehkan tidur lebih dari 5 jam. Kebayang gak sih? Mereka juga dipaksa melakukan kerja berat seperti bertani garam dan juga pekerjaan konstruksi. Kedua pria itu juga mencoba melarikan diri beberapa kali, tapi mereka nggak bisa berhasil kabur. Tempat laki-laki dipaksa bekerja adalah daerah pedesaan. Dan banyak penduduk setempat dan bahkan petugas polisi menutup mata terhadap eksploitasi pekerja di pertanian. Ironisnya adalah sebuah kantor polisi lokal di dekatnya telah memuji layanan mereka yang sangat baik belum lama ini. Tetapi pada akhirnya terungkap nih bahwa para pekerja yang mencoba melarikan diri itu telah dikirim kembali ke tempat pekerjaan tersebut. Dan hal itu dilakukan oleh petugas polisi dari kantor itu. Mirip banget ya dengan kasus yang ada di Taxi Driver. Dan kondisi mengerikan ataupun perbudakan kerja ini terungkap pada tahun 2014 dengan wakil ketua kabupaten serta anggota DPRD ditangkap atas tuduhan eksploitasi dan juga tidak membayar buruh yang bekerja di tempat mereka. Publik pun sangat parah di saat mengetahui bahwa pejabat publik pun tidak selalu dapat dipercaya untuk melindungi masyarakat yang lemah. Kemudian Badan Kepolisian Nasional Korea Selatan akhirnya memutuskan untuk memperpanjang penyelidikan mereka dan peternakan garam serta fasilitas untuk penyandang cacat di seluruh Korea Selatan diselidiki. Mereka juga menemukan bahwa setidaknya ada 100 pekerja nih. Banyak di antara mereka yang cacat belum dibayar dengan upah yang layak dan banyak lagi yang hilang atau tidak teridentifikasi. Wah, miris banget ya. Jadi buat kalian yang pengen kerja-kerja di luar negeri ini harus lihat dulu kalian tuh daftar ke PT mana, jangan sampai ke PT yang nggak terdaftar ya. Hati-hati, awas guys. Dan kasus yang terakhir adalah Burning Sun. Taxi Driver Season 2 episode 11 dan 12 itu diduga mengangkat kasus Burning Sun yang sempat heboh nih pada tahun 2019 lalu. Hal ini juga membuat heboh para warganet dikarenakan kasus Burning Sun ini merupakan salah satu skandal terbesar Korea Selatan yang menyeret banyak banget nama selebriti. Dan guys, seperti inilah bagaimana perbandingan antara versi nyata sama versi drama. Yang pertama adalah nama klub dan juga detail logo. Jadi pada drama Taxi Driver 2 itu menampilkan sebuah klub, namanya itu adalah Black Sun, bukan Burning Sun. Kemudian detail logo pada klub Black Sun juga memiliki kemiripan nih dengan detail logo yang ada pada klub Burning Sun. Kedua logo klub itu sama-sama digambarkan dengan lambang lingkaran. Yang kedua adalah nama karakter yang terlibat. Jadi pada kasus Black Sun di Taxi Driver 2 terdapat idol yang namanya adalah Victor. Victor sendiri merupakan kata bahasa Inggris yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Korea akan memiliki arti seungri. Seperti yang telah diketahui bahwa kasus Burning Sun pada tahun 2019 lalu juga menyeret nama anggota boy group Big Bang yakni Seungri. Pada drama juga ditampilkan sosok Nyonya Yang yaitu CEO dari YN Entertainment, di mana tokoh tersebut dikaitkan dengan Yang Hyun Suk dari YG Entertainment. Yang ketiga adalah penggambaran kronologi. Jadi pada layanan Taxi Driver 2 episode Black Sun itu juga menampilkan kronologinya secara detail berdasarkan kronologi kasus Burning Sun di tahun 2019 yang lalu. Adegan pelapor yang menjadi awal mula kasus terungkap, penyampaian kepada polisi hingga adegan membius tamu wanita klub yang memiliki kemiripan dengan kronologi asli dari kasusnya Burning Sun.
Yang keempat adalah menampilkan adegan semirip mungkin dengan kasus aslinya nih guys. Jadi ada adegan pesta di klub pada Taxi Driver 2 itu dibuat semirip mungkin dengan video yang sempat beredar mengenai pesta yang dilakukan di klub Burning Sun pada tahun 2019 yang lalu. Adegan pesta dalam drama itu juga menampilkan dengan detail seperti penggunaan kembang api hingga cara menyajikan wine yang memiliki kemiripan dengan video asli dari Burning Sun. Dan yang terakhir adalah tentang kemiripan tokoh yang terlibat. Kalau kalian perhatikan, karakteristik tokoh yang ditampilkan pada drama memiliki kemiripan dengan tokoh asli yang terlibat pada kasusnya Burning Sun. Seperti tokoh penulis buku yang Made in Gangnam bernama Jo Won-gyu dan seorang detektif Lee Yong-chun yang tiba-tiba ditemukan dalam kondisi yang tak bernyawa ketika kasus Burning Sun terjadi. Jadi teman-teman, seperti itulah 5 kasus nyata yang ditampilkan dalam drama Taxi Driver. Sebenarnya lebih sih dari 5. Kalau kalian mau dibahas part kedua nanti bisa langsung komen ya. Bisa kita bahas kasus-kasus yang belum kita bahas di video ini. Anyway, berita tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini dan kita akan jumpa lagi di next video. Teman-teman, kalau aku punya salah jangan lupa ingetin ya. Entah itu dalam ucapan mungkin, sikap, tindakan, dan mungkin ada misinformasi, entar langsung aja ya koreksi aku dengan cara komen di kolom komentar. See you next time dan juga terima kasih sekali lagi. Selamat beraktivitas semuanya. Goodbye.